Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 19 November 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya, perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. jawab Yesus kepada mereka, Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia, semua orang hidup. Saudaraku terkasih, orang sering bertanya bagaimana nasib manusia sesudah kematian. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Lalu seperti apakah kita hidup setelah kematian? Pada zaman Yesus ada juga yang percaya akan kehidupan setelah kematian. Tetapi ada sekelompok orang Saduki yang tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Bagi mereka itu cuma impian, dongeng saja. Karena itu mereka ingin meyakinkan apa yang mereka pikirkan itu. Maka mereka bertanya kepada Yesus tentang kasus seorang wanita yang menikah sampai 7 kali dan semua suaminya mati. Lalu bagaimana nasib itu? Siapakah di antara orang-orang yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Yesus tegas mengatakan bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Sebab itu merupakan janji Allah sendiri. Allah orang-orang yang hidup. Allah tidak akan berjanji kalau tidak ada masa datang. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia semua orang hidup. Jawaban Yesus mempertegas bahwa yang dipikirkan orang Saduki adalah pikiran orang yang masih dikuasai keduniawian. Sebab di surga orang-orang hidup dalam hubungan yang sama sekali baru. Hidup menurut apa yang dikehendaki Allah. Hidup penuh sukacita bersama Allah. Saudaraku terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk tidak hanya memikirkan hal duniawi semata, tapi kita juga perlu memikirkan kehidupan kekal nanti. Untuk itu kita perlu membangun kesadaran baru sebagai orang beriman, bahwa hidup bukan hanya soal perkara duniawi semata, tapi juga ada kehidupan kekal. Karena itu kita perlu menyiapkan diri agar kita semakin pantas mengalami kehidupan kekal bersama Allah nanti. Caranya, selama kita masih hidup, lakukanlah yang terbaik. Seperti yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan.
Dekatkanlah diri dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.